kita akan berdoa. Terima kasih ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini ya Tuhan. Kami telah menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami juga merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, yakinkan dan teguhkanlah iman kami kepada Engkau, supaya di dalam setiap kondisi bahkan keadaan yang kami alami, hati kami berbau kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini dan juga jemaat-Mu yang mendengarkan YouTube ini ya Tuhan, dan juga hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu. Pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamahan dari Tuhan melalui firman-Mu senantiasa menyatakan di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Sangat indah sekali ya kesaksian dari Ibu Indah tadi. Tentunya kita sebagai orang-orang percaya, manakala kita menghadapi kesulitan, pergumulan kehidupan ini, tentunya yang pertama dulu kita akan memohon belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan ya. Entah orang-orang yang di luar kita yang masih belum mengenal Tuhan, lewat doa kita kepada Tuhan, jikalau kita dengan sungguh-sungguh mendoakan mereka, maka mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan kiranya hal itu juga Tuhan jamah hati mereka, dan akhirnya mereka mengenal siapakah Allah yang kita sembah. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur ayat pasal 56 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur pasalnya yang ke-56 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Sudah semua ibu-ibu? Apakah saya terlalu cepat untuk kata-kata saya? Bisa ya ibu-ibu, bapak-bapak? Mazmur 56 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Jikalau sudah semua kita baca bersama-sama ya. Jangan saling mendahului, tapi pelan-pelan saja ya. Oke, Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia ikat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersanjung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa terancam oleh karena tindakan orang pada saudara? Pernah? Gak pernah. Gak pernah. Atau pernah enggak ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian mengalami suatu pergumulan oleh karena mungkin diejek, dihina, dikucilkan, lalu kita bergumul untuk hal itu? Pernah? Pernah ya, saudara ya. Kadang-kadang bukan oleh karena kesalahan kita, namun kadang-kadang orang mencibir kita. Tidak hanya saja mencibir kita, lalu kadang-kadang kita seolah-olah dijauhkan dari komunitas mereka. Perih banget gitu, saudara. Kayak di luka dengan silet itu lalu dikasih garam, itu perih banget. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang mungkin hati kita ciut sekali. Betul ya ibu-ibu ya? Atau saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, saat pergumulan itu, bahkan kesukaran seperti itu, tidak hanya saja saat kita dihimpit, dikucilkan orang, tetapi di tengah-tengah kesukaran yang kita alami, bagaimana sih sikap kita itu? Ngamuk? Saya nggak tahu saudara. Kita, misalnya ya, kalau umpamanya kita digosipkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, bahkan yang bukan, yang tindakan kita, saudara. Kita digosipkan dengan difitnah, lalu hati kita tertawakah? Gitu. Wah, luar biasa kalau umpamanya seperti itu loh saudara ya. Tentunya hati kita biasanya apa? Mangkel, biasanya pertama dulu, bukan sedih, aduh nangis, enggak, biasanya apa? Marah. Kalau rambut itu loh saudara, rambut mungkin kita sudah ke salon loh, untuk luruskan itu loh saudara. Jadi rambut kita itu berdiri, dan berdirinya itu seperti apa saudara? Karena apa? Kita nggak terima, karena diperlakukan dengan sesuatu yang tidak benar. Betul ya ibu-ibu ya? Ada banyak hal saudaranya yang kadang-kadang kita alami dalam hidup ini. Kita diabaikan, kita disepelekan orang lain. Pernah mengalami disepelekan? Gak sampai diinjak-injak loh saudara. Disepelekan aja, dicuekin. Kadang kita di rumah mungkin, misalnya tetangga. Alah, itu lagi dia. Mulai ya saudara, mulai apa? Hati kita ini keroso. Betul lah ibu ya? Keroso loh hati kita itu. Kalau umpamanya ada orang yang sedang apa? Tidak senang dengan kita, bahkan mencibir kita, dan seolah-olah kita dijauhkan. Perasaan ini ada saudara. Perasaan atau hati kita ini masih ada. Kita masih hidup, perasaan itu kita rasakan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita pada saat itu? Tidak jarang kita menjadi marah dan kecewa, bahkan tidak jarang kita di dalam hati kecil kita, mungkin kita berkata, awas lu nanti loh ya, gua balas. Mungkin saat ini aku di dalam tengah-tengah himpitan, bahkan di tengah-tengah kesukaran, bahkan pergumulan, gua nanti berusaha, lalu apa? Gua balas. Mungkin terselip di dalam hati kita. Saudara, di dalam bagian ini saudara kita melihat Daud itu pernah merasa terancam dan teraniaya, saudara. Dan itu adalah satu peristiwa yang tentunya dia tidak kehendaki, bahkan dia inginkan terjadi dalam hidupnya.
Kalau kita perhatikan gambaran serangan yang dia hadapi itu digambarkan di dalam ayat yang kedua dan ketiga, itu dia berkata demikian, saudara. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Saudara, pertama itu saudara menjadi pergumulannya itu yaitu Saul. Lepas dari Saul, maka di dalam bagian ini orang-orang Filistin itu menangkapnya. Jadi keluar dari mulut harimau masuk ke mulut si singa, saudara. Saya tidak bisa membayangkan situasi genting yang dialami. Kita aja digosipkan, Kak, kita marah kok, betul gak? Kita aja dicuekin orang yang kadang-kadang mungkin bukan karena kesalahan kita. Kadang-kadang kita dalam hati kita mangkel kok. Apalagi ini saudara, dia tidak melakukan satu kesalahan, tetapi seolah-olah dia dikejar, mau dibunuh. Perasaannya itu bagaimana saudara? Berkecambuk di dalam hatinya. Jadi para musuh itu mengintai Daud, itu memburu dia seolah-olah mengincar nyawanya. Pernah enggak kita mengalami situasi tekanan yang demikian, saudara? Pernahkah kita mengalami situasi kondisi yang kadang-kadang tidak ada satu jalan keluar yang di depan kita? Seolah-olah sudah dihadang dengan tembok pergumulan kehidupan. Dan itu dialami oleh Daud, saudara. Maka tidak heran saudara, di dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7 itu yang mengatakan, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkahku. Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Saudara, mungkin dia keluar masuk rumahnya, lalu mereka, wah mana dia ya? Tetapi mereka mengamati, mengintip dia. Tujuannya apa? Supaya mencelakakan dia, saudara. Kadang-kadang ya mungkin ada orang yang mengintip, tujuannya apa? Oh, kalau dia keluar nanti tak salami dia dengan salam tempel. Nah, saudara, berbeda itu saudara ya. Atau salam amplop gitu saudara. Tapi ini saudara, mereka mengamati, menyelidiki dia dengan tujuan apa? Mencelakakan Daud. Syukur-syukur ya kalau pada ada tetangga mengintip kita keluar, saudara, dengan apa? Tujuan apa? Selamat pagi, Bu. Nah, beda loh itu loh, saudara. Betul lah, saudara. Kita bersyukur untuk hal itu, bukan kadang-kadang. Ya puji Tuhan, aku punya tetangga seperti ini, 1, 2, bahkan 10 orang. Waduh, kayak apa? Kayak saya berada di surga. Atau mungkin tetangga ya ngintip, mengamati kita, kapan buka rumahnya ya? Dengan apa? Bu, ono sayur loh Bu, ini. Beda lagi ceritanya itu, saudara. Tapi ini saudara yang dialami oleh Daud itu, mereka mengintip Daud, mengamati dengan tujuan untuk mencelakakan dia. Oh, rasanya itu loh saudara, rasanya hati itu campur aduk loh saudara. Mereka mengintip, mengamati dia dengan tujuan supaya apa? Supaya Daud bisa jatuh. Bisa mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan dia. Wah, rasanya hati ini menjadi hancur, saudara. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam gambaran ini betapa kuat musuh yang dihadapi oleh Daud itu. Jadi kalau kita lihat di dalam kisah ini sebenarnya, Raja Saul itu mengejar dia. Mau rencana membunuh Daud. Oh, nggak ada kesalahannya, saudara. Tidak ada sesuatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Daud untuk menjegal dia. Tidak ada, saudara. Tetapi itulah yang terjadi, saudara. Ya, seolah-olah Daud di sini, saudara, ia bagai tak berdaya menghadapi mereka. Tak heran, saudara, bila ia merasa takut. Takut itu, saudara, siapa saja dialami oleh siapa saja. Baik yang status sosial tinggi maupun rendah, baik orang yang berpendidikan atau tidak, saudara.
Rasa takut itu ketika dia menghadapi sesuatu mara bahaya, pasti akan mengalami kecemasan, kekhawatiran. Kalau umpamanya ada orang depan kita lalu mengancam kita, hati kita bisa takut dan gelisah. Betul nggak? Ada yang bilang, ya puji Tuhan, aku diancam, lalu kita bersyukur. Kadang. Maka tidak heran saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak heran bila ia merasa takut. Di dalam ayat yang keempat itu mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa saudara? Kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Daud mengatasi situasi yang begitu menekan? Satu-satunya saudara, pertolongan yang dia harapkan adalah dari Tuhan. Amin, ibu-ibu. Amin. Kalau umpamanya kita diperlakukan tidak adil, bahkan mungkin kita digosipkan dengan bukan karena kesalahan kita, lalu bagaimana sikap kita? Balas, dendam, awas lu, gua hajar lu nanti. Tidak demikian saudara. Justru saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini kita belajar dari kehidupan Daud itu satu-satunya pertolongan yang dia harapkan hanya dari Allah. Di dalam setiap peristiwa yang dia alami itu, di dalam setiap kejadian yang dia alami itu saudara, memang ketika dia perhadapkan sesuatu peristiwa yang tidak menyenangkan itu, memang tidak ada satu sukacita, tetapi kegelisahan, ketakutan, bahkan kecemasan itu. Justru saudara, dia menyadari bahwa dia tidak berdaya. Itu sebabnya dia hanya mencari pertolongan dari Allah. Dia mengharapkan dan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Ia yakin bahwa kuasa Allah yang melindungi dia di dalam segala peristiwa, pergumulan yang dia hadapi. Amin ibu-ibu ya, dan saudara-saudara sekalian. Dia yakin hal itu. Itu sebabnya di dalam ayat yang keempat dan kelima tadi dia mengatakan, waktu aku takut, aku percaya kepada siapa? Kepadamu. Mu di sini huruf besar. Artinya apa? Allah yang hidup. Dan ayat yang kelima itu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ini loh saudara, Daud tidak sedang dikuasai oleh kegelisahan, ketakutan, bahkan kecemasan itu, kekhawatiran itu. Tetapi di tengah-tengah ketakutannya itu, dia sadar bahwa ada satu tangan yang kuat untuk apa? Menopang hidupnya di tengah-tengah ketakutan dan kegelisahan. Ada satu kuasa Allah, bahkan tangan kuasa Allah itu yang tidak kelihatan itu, yang terus apa? Menuntun dia supaya di dalam setiap peristiwa yang tidak menyenangkan itu, dia tidak sedang mengambil tindakan yang fatal untuk membalas kejahatan, tetapi justru dia memohon kekuatan dari Tuhan supaya di tengah-tengah peristiwa yang dia alami itu, dia memberikan apa? Memberikan apa? Keleluasan kepada Tuhan untuk Allah bertindak di dalam peristiwa yang sedang dia alami. Kadang-kadang kita yang bisa enggak dia membalasnya? Sangat bisa sekali, tetapi terbatas. Itu sebabnya ketika dia menyadari hal ini saudara, tidak hanya saja meyakini tentang pertolongan dari Allah, tetapi dia juga yakin kuasa Allah itu untuk melindungi dia. Tetapi yang ketiga itu saudara, dia memberikan keleluasan kepada kuasa Allah supaya Allah sendiri yang bertindak. Amin, saudara-saudara. Amin. Ini loh menjadi sukacita kita. Sehingga di tengah-tengah ketika kita dihina, dicibir, Allah orang ini lagi muncul lagi. Nah, hati kita tidak menjadi ciut. Semangat kita untuk terus mengiring Tuhan tidak berkurang. Coba bayangkan kalau umpamanya ada tetangga, wah orang Kristen, datang mana itu?
Mungkin kita dipandang sebelah mata gitu. Cara memandangnya ya sudah bukan gini. Hati kita seharusnya, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang apa? Bekerja, berkarya di dalam setiap tindakan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Oleh sebab itu saudaraku, yang memohon belas kasihan Allah agar menolong dia bila menghadapi tentunya penindasan itu, dia percaya kuasa Allah yang senantiasa menuntun bahkan menopangnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu Daud mengharapkan keadilan Allah. Dia tidak mengharapkan keadilan dalam manusia itu. Memang dalam dunia ini tidak ada keadilan. Betul ya saudara? Yang lemah bisa ditindak saudara. Yang kuat semakin apa? Semakin kuat. Ya saudara. Itulah dunia yang sedang kita hadapi. Seolah-olah dunia ini tidak adil, tetapi Allah itu selalu adil di dalam segala hal. Itu sebabnya di dalam bagian ini, di dalam ayat 8 dan 10 itu berkata demikian ya. Dengan 8 ayat 10, apakah yang mereka dapat luput? Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung air mataku, Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semua telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepada siapa? Kepada orang yang benar. Dia memihak kepada siapa saudara? Orang yang benar. Ini penting. Bukan dia memihak kepada orang-orang yang merasa berkuasa lalu semena-mena terhadap orang yang lemah. Bukan. Kita berpikir ya, dahsyat ya. Enggak. Allah itu selalu memihak kepada orang yang hatinya benar. Puji Tuhan. Kalau ini saudara, ini menjadi semangat gairah di dalam hidup kita manakala kita menghadapi sesuatu hal yang tidak adil dalam dunia ini. Kita harus sadar bahwa dunia ini tidaklah adil, tetapi keadilan yang sesungguhnya itu dari Allah. Bisa saja oleh karena kuasanya, karena dia memiliki segala sesuatu, bisa saja dia memperlakukan semena-mena terhadap sesamanya. Tetapi Allah itu tidak buta, saudara. Allah itu tidak tuli untuk mendengar setiap jeritan orang-orang yang lemah memohon belas kasihan dari Tuhan. Allah itu bertindak. Allah itu bisa meluputkan mereka dari bahaya. Dan itu disingkapkan, dinyatakan kepada kita di dalam ayatnya yang ke-14. Bahwasanya dia berkata demikian di dalam ayat, sebab Engkau telah meluputkan aku dari pada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Coba lihat saudara, dalam peristiwa dia tidak sedang mengatakan, buat apa saya mengikut Tuhan. Dia tidak demikian. Tetapi justru di tengah-tengah kesukaran pergumulan kehidupan ini, tantangan, himpitan demi himpitan, kesukaran berganti dengan kesukaran, oleh karena diperlakukan oleh orang lain, tetapi hatinya tidak dicemari dengan kejahatan. Tetapi dia berkata, Engkau Tuhan tahu isi hatiku, Engkau juga tahu tentang ketidakberdayaanku, Engkau tahu yang menjadi kecemasan dan pergumulan hatiku. Engkau tidak menutup mata tentang keberadaan setiap anak-anakmu yang memohon perlindungan dan pertolongan. Hatinya, doanya dijawab oleh Tuhan enggak seperti ini? Dijawab dong. Hatinya bersih. Bukan untuk membalas tentang kejahatan ini, tetapi membiarkan Tuhan sendiri yang adil itu
untuk melakukan tindakannya dengan sempurna. Amin Bapak Ibu. Amin. Kiranya malam hari menolong saudara sekalian di tengah-tengah setiap pergumulan kita, di dalam setiap jeritan hati kita, oleh mungkin saudara, bukan membela diri saudara, mungkin saja kita dicibir, dijauhkan oleh orang, dihina. Jangan buru-buru untuk menyimpan sesuatu dendam, kebencian. Tidak jarang saudara, anak benci sama orang tuanya, orang tua benci sama anaknya, oleh karena perlakuan yang tidak baik saudara. Oleh karena kadang-kadang diabaikan, dikucilkan, jangankan orang lain saudara. Kadang-kadang anggota keluarga, oleh karena sesuatu hal kita diperlakukan tidak adil. Tidak jarang banyak orang menyimpan kepahitan di dalam hati. Ya simpan rapat-rapat. Akhirnya apa? Dikuasai oleh pikirannya. Sehingga mereka tidak menikmati sukacita. Mereka tidak berani untuk melepaskan pengampunan. Justru apa? Mereka diperbudak oleh apa? Kejahatan itu sendiri. Maukah kita di dalam hidup kita seperti Daud ini yang mengatakan, Engkau tahu Tuhan bahwa hati kami yang hancur ini, yang lemah ini, tidak berdaya ini, Engkau sendiri yang akan menopang dan melindungi, bahkan mengeluarkan kami dari segala mara bahaya. Kita nggak tahu saudara ya, mara bahaya itu dari berbagai macam sisi kehidupan ini. Yang kadang-kadang kita tidak minta peristiwa kejadian yang tidak menyenangkan, tetapi itulah kehidupan ini, selalu berjalan. Kadang-kadang kita tidak minta bukan untuk dikhianati, tetapi orang mengkhianati kita. Betul? Mana ada orang yang minta, Tuhan biarlah aku dikhianati oleh temanku? Gak mungkin. Tetapi sesuatu yang kita tidak minta kadang-kadang terjadi. Lalu bagaimana respon kita? Anak mungkin kita berharap supaya anak-anak bisa menjaga kita, memelihara kita, mengasihi kita. Tetapi kenyataannya enggak. Justru kadang-kadang apa? Beberapa waktu yang lalu itu loh, anak bisa perkarakan orang tuanya. Hati ini hancur enggak hati orang tua? Hancur, dibesarkan, diopeni dari kecil sampai gede. Kiranya Tuhan menolong saudara di dalam setiap perkara yang ada, di dalam setiap kejadian dan peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Percayalah, Tuhan akan menopang hidup kita. Bagi mereka yang tulus dan hatinya percaya kepada Tuhan, kiranya sukacita surgawi melimpah di dalam hati kita yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dan amat baik bagi setiap kami. Karena kami percaya di dalam setiap peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi, bahkan yang boleh kami alami dalam hidup ini, baik dalam kejadian yang menyenangkan maupun juga kejadian bahkan peristiwa yang tidak menyenangkan, kami percaya Engkau selalu melihat keberadaan setiap kami. Tidak hanya saja melihat, tetapi Engkau mampu bahkan menolong, melindungi, meluputkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dan berkatilah hamba-Mu ini yang telah menguraikan sebagian daripada kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari kita katakan semua amin.